Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami dapat kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang pada saat ini semua adalah karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kuatkan kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, karena di masa-masa yang kami rasakan semakin hari semakin sulit ini, jikalau kami tidak memiliki Tuhan, maka hidup kami akan terasa tidak mampu untuk kami jalani Tuhan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Bahkan ketika kami merasakan begitu banyak beban di dalam hidup kami percaya Tuhan, kekuatan yang kami boleh dapatkan itu semua berasal daripada Tuhan saja. Kiranya setiap kami pada saat ini pun ya Tuhan boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini boleh sungguh menguatkan setiap kami dengan kondisi kami ketika pada saat ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan, firman Tuhan sendiri akan berbicara kepada kami Tuhan. Bukakanlah hati, bukakanlah pikiran kami, bukan dengan pengertian kami boleh mendapatkan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus sendiri akan menguasai hati dan pikiran kami, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dengan leluasa, sehingga kami boleh dihidupkan oleh firman Tuhan dan kami pun menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kuasai dan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikannya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya. Saya mengajak kita kembali membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 12 dan saya akan mengajak kita membaca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah dibiarkan tetap menderita. Satu tema yang kita rasakan pastinya janggal, ya. Kenapa kondisi yang menderita itu dibiarkan seperti itu, ya? Saudara, saya bawa sebuah benda. Bapak Ibu pasti tahu ini benda apa ya? Bapak Ibu tahu benda ini? Pensil ya, ini bukan sumpit ya. Ya. Tahu siapa yang menemukan pensil ini? Orang pasti. Ya, pasti orang ya. Nah, Saudara, ada seorang yang menemukan pensil ini ya. Namanya baca sendiri. Ya. Orang ini yang menemukan pensil sehingga bentuknya seperti ini, menjadi bentuk modern seperti ini, ya. Tadinya dikatakan bahwa pensil itu hanyalah dari grafit murni, ya, yang dibungkus dengan kulit kayu ataupun dengan kulit domba. Sehingga ketika orang memakainya, tangannya itu menjadi kotor, ya. Terus pensil yang digunakan saat itu juga mudah patah, dan media yang digunakan untuk menuliskan pensil itu juga ikut menjadi kotor, ya. Maka oleh Nicholas inilah pensil itu diubah menjadi bentuk seperti ini, ya, dengan granit murni itu dijadikan bubuk lalu dicampur dengan tanah liat dibentuk seperti batang, ya, lalu dipanggang, ya, dibalut dengan kayu seperti yang kita lihat sekarang.
ya. Saudara, ketika pensil ini dalam kondisi yang seperti ini, ada gunanya nggak Bapak Ibu? Ada gunanya? Ada. Apa gunanya? Hah? Timpukin orang nggak mempan ini, enteng banget, ya. Ada gunanya? Buat sumpit, satu doang, nggak laku buat sumpit, ya. Pensil ini akan berguna kalau saya serut dulu, ya. Ini pensilnya belum diserut, ya. Kalau saya sudah serut, ya pensilnya. Seandainya pensil ini ya, waktu saya serut, dia bisa merasakan sesuatu, dia akan ngomong apa nih Bapak Ibu? Aduh, ya. Begitu diraut, aduh, ya. Saya berhenti, dia diam. Ini kita lagi imajinasi, ya. Terus saya serut lagi, aduh, ya. Terus dia bilang sakit tahu. Ya, kalau dia bisa ngomong dia akan bilang seperti itu, ya. Untung pensilnya nggak bisa ngomong, ya. Nah, saudara, sesuatu yang kita akan gunakan setelah dia nanti diserut dan dia akan muncul runcing seperti itu, baru kita bisa pakai, ya. Kita bisa gunakan untuk menuliskan sesuatu, ya. Apa yang saya ingin sampaikan di sini, Bapak Ibu, salah satunya adalah pensil, ya. Ketika ini akan menjadi berguna, menjadi bermanfaat, tentu harus melalui satu proses yang cukup menyakitkan, ya. Kalau masalah emas sudah orang seringkali bilang, ya. Nah, saudara, melalui proses diserut itu ditajam sakit, ya, nggak nyaman sama sekali, ya. Boleh dikatakan waktu pensil ini diserut, pensil ini di dalam keadaan yang menderita, ya, sakit, ya, sehingga kalau dia bisa teriak, dia akan teriak sakit, gitu ya. Sama seperti kita. Ada nggak kita di sini yang dalam kondisi, ya, misalnya memiliki beban berat di dalam hidup, terus, halo, saya punya beban yang berat loh. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Biasanya ketika kita memiliki beban, apa yang kita lakukan? Sedih, bahkan bisa sampai nangis gitu ya. Setiap hari mukanya tuh kelihatan banget sedih banget ya, sampai beban itu selesai baru mukanya kembali cerah, ya. Tetapi selama beban itu masih dirasakan, tentu ya masih mukanya belum cerah, ya. Saudara, penderitaan kita semua pasti pernah mengalami atau mungkin saat ini sedang mengalami, ya. Hari ini kelihatannya sih mukanya cerah-cerah, tapi di dalam hati siapa yang tahu, bukan? Ya, nggak tahu, ya. Jangan-jangan berusaha tertawa, berusaha senyum begitu ya. Tapi di dalam hati itu sebetulnya lagi nangis, titik air mata tuh lagi netes gitu kan. Sedang memikirkan beban yang dimiliki pada saat ini, ya. Mau cerita sama orang takut dikatain, ya. Jadi waktu dipikirkan juga nggak tahu lagi jalan keluarnya apa, ya, bingung, ya. Nah, saudara, kita melihat ya, ketika Rasul Paulus juga mengalami beban, tidak ada satu orang pun juga yang bisa kebal terhadap yang namanya beban. Semua orang penderitaan itu pasti mengalami, ya. Siapa di sini yang sedang atau tidak pernah mengalami penderitaan? Ada? Nggak ada, ya. Ya. Semua orang punya penderitaan, cuma jumlahnya berapa, besarnya berapa, beda-beda, ya. Mungkin saat ini sedang merasa happy, tetapi pernah mengalami yang namanya penderitaan, ya. Bahkan Rasul Paulus, seorang yang dikasihi Tuhan, seorang rasul yang besar, dia pun tidak rentan dengan yang tidak kebal begitu ya dengan yang namanya penderitaan, ya. Dia tetap mengalami yang namanya penderitaan. Dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, saudara, jelas sekali menunjukkan bagaimana Rasul Paulus mengalami satu penderitaan yang berat, ya. Kondisi Rasul Paulus pasti dalam keadaan yang sangat tertekan pada waktu itu. Nah, saudara, di sana kita melihat, ya, bagaimana Rasul Paulus menyebut, ya, bahwa penderitaan itu seperti apa? Duri dalam daging, ya. Enggak ada orang yang senang ketika mengalami penderitaan, ya. Termasuk Rasul Paulus pun, ya, pasti tidak merasakan senang begitu ya ketika mengalami seperti ini, ya. Nah, saudara, di awalnya dia merasakan begitu terbeban dengan begitu berat. Saudara pernah susuban enggak? Pernah?
Ya, hampir semua pasti pernah ya. Belum lama ya, waktu saya bersih-bersih begitu ya, ada sapu lidi di bawah, saya nggak sadar ya, ternyata saya menyentuh sapu lidi itu kaki saya, dan ternyata ada patahan begitu ya. Nah saudara, kaki saya yang sebelah kiri ini sejak saya hamil berapa bulan, kemudian saya lahiran itu kukunya selalu terkelupas ya. Jadi baru dalam waktu setahun terakhir atau 2 tahun terakhir itu benar-benar bisa nggak kelupas lagi, nggak copot lagi begitu ya, entah kenapa, tapi saya nggak pernah periksa begitu ya. Nah saya pikir memang sekali-sekali ada rasa sakit, ini kaki kok sakit ya, jangan-jangan kambuh lagi nih gitu ya. Saya cuma berpikir begitu ya. Ya udah dilanjutkan kerja seperti itu, tapi masih rasa sakit ya. Nah kemudian waktu saya pegang, penasaran kenapa sih sakitnya, pengen lihat ini kukunya jangan-jangan udah mau copot atau ada tumbuh yang nggak bener lagi begitu kan ya. Waktu saya mau lihat, ternyata di atas itu kok ini timbul-timbul, apa ini? Mata saya udah nggak gitu kelihatan ya. Jadi saya lihat pakai kacamata, baru saya tahu ternyata ada sedikit serpihan sapu lidi itu yang nancep begitu ya. Nah saudara, waktu ada serpihan itu saja, cuma kecil banget seperti itu, rasanya nggak enak banget. Dan waktu saya coba cabut pakai tangan gitu, cabut, akhirnya puji Tuhan ya, kecabut, wah rasanya lega banget ya. Saudara, waktu saya juga merenungkan ini begitu ya, saya teringat waktu Pak Bani juga kasih sharing pernah ya, Pak Bani susuban ikan ya, tulang ikan ya, sampai ke dokter waktu itu kan, wah ceritanya panjang, nanti silakan tanya sama Pak Bani. Begitu udah selesai kecabut, gimana rasanya Pak? Wah plong ya, plong banget ya, plong banget. Kita juga mungkin pernah mengalami baik itu susuban secuil entah itu kayu ataupun susuban tulang ikan begitu ya, bukan susuban ya, ketusuk tulang ikan seperti itu rasanya nggak enak banget. Harus pinginnya sih dikeluarkan ya, pinginnya itu dihilangkan ya. Selama masih ada yang masuk ke daging kita, itu adalah sesuatu yang menderita karena terasa sakit. Nah saudara, waktu Paulus menggambarkan penderitaan yang dia rasakan, dia katakan itu seperti duri dalam daging. Kalau kita dikatakan duri, mungkin bayangan kita adalah duri ikan yang gak seberapa menusuk begitu ya. Ataupun mungkin kita membayangkan duri itu adalah seperti durinya pohon bunga mawar seperti ini ya. Terkenal banget mawar berduri gitu kan, durinya kecil-kecil seperti itu. Tapi waktu kita melihat di sini apa yang dikatakan Paulus tentang duri itu sendiri, durinya tuh bukan duri yang kecil seperti duri bunga mawar ataupun serpihan seperti itu ya. Saudara, dari kata yang dipakai yang ingin menggambarkan durinya itu adalah sebesar tiang saudara ya, sebesar tiang ya, yang runcing ya untuk menusuk orang seperti itu. Ya, itu gambarannya. Jadi ini boleh dikatakan bukan lagi susuban, ya, seperti sesuatu yang menusuk ya ke dalam diri seseorang. Nah, saudara, waktu menggambarkan seperti itu, coba kita bayangkan, ini adalah satu yang sangat menyakitkan sekali, ya. Kita sih nggak mau ya, kalau kesusuban aja masih oke begitu kan. Tapi kalau sampai ada sesuatu yang besar seperti tiang, mungkin gambarannya bambu runcingkah seperti itu, ya. Saudara, itu sangat mengerikan sekali kalau sampai menghantam ataupun menusuk ke dalam bagian tubuh kita. Mengerikan sekali. Ya. Jadi, Paulus menggambarkan penderitaan itu seperti itu. Berat banget, sangat menyakitkan, ya, dan sesuatu yang menyiksa sekali kalau harus mengalami penderitaan yang seperti itu. Kita katakan kalau cuma susuban itu cuma mengganggu saja, nggak enak begitu kan, sampai dikeluarin, berusaha dikeluarin, sakit dikit, korek pakai peniti atau pakai apapun, yang penting keluar. Tapi kalau sudah dengan kayu yang sebesar itu, saudara, ini bukan lagi disebut mengganggu, tetapi boleh dikatakan menyiksa. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus merasakan penderitaan yang sedang dialami pada waktu itu adalah digambarkan seperti demikian. Penderitaan apakah yang dialami oleh Paulus sehingga dia katakan itu seperti duri dalam daging, tapi bukan duri seperti bunga mawar itu. Ya. Saudara, ada beberapa penafsir memberikan beberapa tafsirannya.
ya. Dan mereka menyimpulkan berbeda-beda tentang duri dalam daging ini cukup diperdebatkan, ya. Apa sih duri dalam daging yang dialami Paulus itu, ya? Ada yang menafsirkan itu adalah suatu penyakit, ya. Penyakit yang dialami oleh Paulus. Dikatakan Paulus mungkin mengalami sakit telinga. Ada yang mengatakan Paulus sakit kepalanya karena banyak orang Asia pada waktu itu yang mengalami sakit kepala seperti itu. Ada yang mengatakan Paulus itu mengalami yang namanya epilepsi. Jadi Paulus itu bisa sewaktu-waktu kejang-kejang seperti itu. Ya. Dan ini dikatakan sangat menyiksa bagi Paulus. Ada juga yang menyatakan bahwa Paulus itu sedikit gagap kalau ngomong. Ya. Paulus orang hebat ya. Ternyata ditafsirkan Paulus mengalami sedikit gagap pada waktu berbicara. Ya. Saudara, ada juga yang menyatakan bahwa Paulus itu mengalami malaria. Kalau sekarang malaria mungkin kita, ya itu penyakit yang tidak terlalu khawatir tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan begitu kan, karena sudah ada obatnya. Tetapi pada waktu itu tentu saja satu penyakit yang masih mengerikan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah matanya ya sakit. Dan ini ditafsirkan berdasarkan pernyataan Paulus kepada jemaat di Galatia yang menyampaikan bahwa dia harus menulis surat kepada jemaat di Galatia dengan huruf yang besar-besar. Saya ingat saudara, ya ini Alkitab saya yang ini sih enggak ya. Tapi kalau Alkitab yang sebelum ini saya bawa di situ di depannya ada tulisan Alkitab lansia. Kenapa saudara? Hurufnya besar-besar. Ya, kalau sekarang saya pakai Alkitab yang kecil itu, saya udah nggak kelihatan, biar pakai kacamata sekalipun udah nggak bisa begitu ya, udah nggak kelihatan, mesti pakai kaca pembesar lagi baru kelihatan gitu ya. Kenapa? Udah mulai masuk umur. Ya, kalau dulu masih muda enak banget ngelihat apapun sekecil apapun. Dulu ada Alkitab mini keluaran penabur BPK begitu ya, kecil segini, enak banget masih bisa dilihat begitu kan. Sekarang boro-boro ya, nggak pingin lihatnya juga, pusing ya. Nah saudara, Paulus diduga duri dalam daging yang dialami oleh Paulus itu adalah penyakit ya, yang dialami oleh Paulus dengan beberapa tafsiran seperti itu. Tetapi tafsiran yang lain mengatakan bukan masalah penyakit, karena kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini tidak ada hubungannya dengan sakit penyakit ya. Ada yang menyatakan bahwa pada waktu itu ya, yang dimaksud dengan duri dalam daging adalah musuh-musuh Paulus, orang-orang yang sering kali menyusahkan Paulus di dalam memberitakan Injil. Ya. Banyak orang-orang Yahudi yang dikatakan sebagai musuh Paulus, ya, yang terus membuat Paulus pada akhirnya menderita di dalam pelayanan pemberitaan Injil yang sedang dilakukan. Ya. Ini yang juga ditafsirkan. Ya. Nah saudara, yang kemudian juga ditafsirkan, ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan duri dalam daging dilihat di sini dikatakan sebagai utusan iblis, termasuk yang tadi ya dengan utusan iblis itu ya, suatu yang diizinkan oleh Tuhan ya, di mana ketika Paulus di atas konteksnya itu berbicara tentang Paulus mendapatkan satu penglihatan yang luar biasa, bukan? Ya. Siapa yang pernah ke surga? Saya belum pernah. Ya. Ya, saya belum pernah. Saya ngaku belum pernah, jujur ya belum pernah ya. Nah saudara, mungkin kalau udah pernah ke surga nggak mau balik lagi ya, lebih bagus di sana ngapain gitu kan ya. Saudara, Paulus waktu dia masih hidup dia mendapatkan penglihatan bagaimana dia dibawa ke surga ya. Saudara, ini adalah satu penglihatan yang luar biasa, bukan ya. Saudara, saya nggak tahu apa yang terkesan begitu ya waktu saya malam baca Alkitab dengan Boksu dengan Gev di kitab Yeskiel itu awal-awal itu makhluk-makhluk surgawi digambarkan seperti itu gitu ya. Kadang ini mengerikan nggak sih gitu loh ya, gambarannya tuh lompat apa dan sebagainya ya, itu ada di dalam kitab Yeskiel begitu ya. Nah saudara, tapi saya percaya surga itu pasti indah banget ya, indah banget. Nah itu yang dialami oleh Paulus. Kalau orang sudah mendapatkan penglihatan sampai
istimewa seperti itu. Kalau kita ngalami seperti itu, kita mau melakukan apa Bapak Ibu? Cerita nggak? Pasti cerita. Dan ceritanya dengan perasaan bagaimana? Wah, bangga banget. Ya nggak? Nggak semua kan mengalami penglihatan itu kan? Dan kemudian akan timbul perasaan, cuma aku yang pernah ke surga. Ya, ada perasaan itu, berarti kan rohani saya bisa dibawa sampai ke surga, itu berarti rohaninya tingkat tinggi. Ya, nggak sembarangan. Ya, luar biasa bukan? Nah, Saudara, ketika dikatakan duri dalam daging di sini, karena itu dikatakan ini utusan iblis yang mencoba untuk supaya Paulus itu di dalam hatinya gitu ya, menyombongkan diri dengan, kan Paulus masih hidup di dalam daging kan, ya. Kita kalau tidak jaga-jaga, kita akan terus jatuh di dalam kedagingan kita, ya. Nah, ini penafsiran yang berikutnya, dikatakan seperti itu. Bapak Ibu, mau terima penafsiran yang mana? Dari 3 hal yang tadi sudah disampaikan, kita tidak akan berdebatkan itu semua. Ya. Yang kita mau lihat adalah bahwa duri dalam daging itu memang adalah satu penderitaan besar yang dialami oleh Paulus, yang benar-benar menyiksa dia, khususnya di dalam pelayanan yang dia lakukan. Dan melalui duri di dalam daging itu, disitulah memperlihatkan kelemahan Paulus. Saudara, seorang rasul besar, ya, seorang yang pandai sekali di dalam pemikiran-pemikirannya. Alkitab-kitab Perjanjian Baru itu cukup banyak bukan surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam doktrin-doktrin teologianya. Ya. Luar biasa, ya, seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, Saudara, kalau kita melihat ini semua, ya, maka di sana ketika dikatakan duri dalam daging, disitulah memperlihatkan kelemahan Paulus. Ya, Saudara, apa sih yang dimaksud dengan kelemahan-kelemahan Paulus? Ya, Saudara, ada di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10 beberapa kali disebutkan tentang kelemahan, lemah, begitu ya. Dari kata aslinya di situ adalah kata yang menunjukkan semua ketidakmampuan manusia atau ketidakberdayaan manusia. Ya. Jadi siapapun kita, ya, ketika kita memiliki duri dalam daging, seberapa hebat pun kita, melalui duri dalam daging itulah justru seringkali memperlihatkan nggak ada apa-apanya saya. Ya. Saya lemah, saya nggak ada apa-apanya. Tuhan beri saya kepandaian, tetapi waktu saya punya duri dalam daging yang menyiksa saya lemah. Dengan kepandaian saya pun saya tidak mampu mengatasi duri dalam daging saya. Ketika kita memiliki harta atau apapun juga kekuatan yang kita andalkan selama ini dalam hidup kita, tetapi dengan adanya duri dalam daging yang menyiksa kita, maka disitulah memperlihatkan ternyata kekuatan atau apapun yang kita andalkan tidak bisa, ya, mencabut duri dalam daging di dalam diri saya. Saudara, ini yang kita telah lihat tentang penderitaan Paulus yang dia katakan sebagai duri dalam daging. Yang selanjutnya kita lihat adalah ternyata dibiarkan untuk tetap menderita. Saudara, ketika kita mengalami susupan, begitu ya, masuk sesuatu di dalam diri kita. Kenapa sih kok harus dikeluarin? Kalau nggak dikeluarin, lama-lama akan radang dan infeksi. Ya, makanya harus dikeluarin, nggak boleh dibiarkan. Tapi kesannya, ketika Paulus memiliki duri dalam daging yang dikatakan udah nyiksa nih, mungkin udah seperti orang tuh kalau sakit udah radang gitu ya. Tuhan katakan enggak, dibiarin aja. Enggak dicabut begitu, ya. Dari mana kita bisa dapati itu? Saudara, waktu Paulus mengalami durinya tersebut, mengalami penderitaan, ya. Apa yang dilakukan oleh Paulus, Saudara? Sama seperti kita.
Waktu datang masalah besar dalam hidup kita, kita ngapain saudara? Tuhan Yesus. Langsung berdoa bukan? Ya. Di rumah pagi, siang, malam terus berdoa, betul? Kalau biasanya berdoa enggak? Biasanya sih doa, tapi doanya terima kasih Tuhan, selamat pagi, sekarang saya mau beraktivitas, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tapi begitu ada masalah, lain doanya, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pergumulan. Ya, rajin ke gereja. Ya, apalagi kalau Sabtu doanya sambil itu tuh pakai apa? Alas gitu kan, sambil berlutut, katanya doa berlutut lebih afdol gitu kan ya. Wah, lebih sungguh-sungguh, lebih kusyuk sampai nangis-nangis seperti itu. Rajin. Ya. Saudara, biasanya kalau Sabtu, aduh kalau nggak disuruh datang, nggak mau. Ya, tapi itu rajin banget begitu kan? Ya, datang berdoa. Ya. Kita menjadi serius berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Minta apa? Cabut duri saya Tuhan, ya kan? Kalau penderitaan itu kita katakan sebagai duri dalam daging, nomor satu Tuhan cabut duri saya itu. Saudara, Paulus juga gitu loh. Ya, waktu Paulus mempunyai duri dalam daging yang dia nyatakan di sini, dia nggak sebut itu apa, hanya penafsiran yang ada yang bisa kita berikan. Saudara, Paulus pun pasti minta supaya duri itu dicabut, dihilangkan. Tuhan, kalau duri itu dicabutkan, saya nggak lagi tersiksa. Saya juga tidak terhalangi, tidak terbebani pada waktu saya melakukan pekerjaan Tuhan. Saya akan lebih efektif, saya akan lebih baik lagi di dalam melakukan pelayanan. Ya. Tapi dengan adanya duri dalam daging ini seringkali membuat menjadi lemah. Saudara, satu hal yang luar biasa. Ya. Ketika dikatakan dia berseru di situ, kata itu mempunyai pengertian memohon. Saudara bayangkan kata ini ya, memohon itu seperti mengemis. Pernah kan lihat tukang pengemis? Ya, minta, kadang kita nggak acuh kan? Ya, kita cuek aja begitu kan? Terus nggak? Kadang-kadang sampai tangannya pengemis sekarang suka gini-gini kan? Betul? Ya, suka supaya kita kalau udah cuekin dia suka gini-gini. Ya. Tapi jangan sampai seperti pengalaman saya ya, dulu waktu saya mau pelayanan ke GSRI Kerawang di Terminal Kalideres begitu ya, naik bus. Belum banyak orang, mungkin baru ada 2-3 orang begitu ya. Saya duduk sendiri di situ ya, di depan saya itu ibu-ibu ya, datang tiba-tiba orang masuk ngamen cuma ya sepenggal lagu, terus minta duit gitu kan. Minta duit nggak dikasih kayaknya. Terus dia bilang apa? Kasih. Tetap mungkin nggak dikasih, kasih nggak? Dia rupanya sudah mengeluarkan senjata tajam begitu ya. Itu mengerikan, buru-buru saya sebelum dia datang buru-buru siapin uang dulu supaya nanti dia datang cepat aja kasih, pergilah gitu ya. Tapi kalau itu pengemisnya nodong begitu kan ya. Nah ini kata berseru di sini adalah satu kata yang menunjukkan mengemis, memohon belas kasihan Tuhan ya. Minta dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan memberikan apa yang dirindukan, ya, yang diharapkan. Ini kata yang dipakai oleh Paulus. Saudara, bukan 1 kali, 2 kali Paulus berdoa. Ketika dikatakan Paulus berdoa 3 kali, bukan dalam hitungan harfiah 3 kali Paulus berdoa tentang hal itu. Karena apa? Kalau kita katakan 3 kali berdoa, ya masih dikit banget. Kita udah puluhan kali ya, tahunan jatuh bangun di dalam lutut begitu berdoa tapi enggak juga dijawab oleh Tuhan. Ya. Ini baru 3 kali ya, makanya belum dijawab. Saudara, bukan dengan pengertian harfiah. Ketika dikatakan 3 kali Paulus berdoa, di situ menunjukkan ada satu kesungguhan dari diri Paulus, ya serius, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, minta supaya duri dalam dagingnya itu dicabut oleh Tuhan. Ya, ini yang digambarkan di dalam bagian ini. Saudara, orang sudah sungguh-sungguh minta begitu kan, tolonglah, tolonglah. Hati kita gimana saudara? Dari mulanya tega, akhirnya menjadi enggak tega kan dulu. Tapi Paulus sudah minta sampai begitu ya. Orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan kasih enggak? Tuhan kabulin enggak? Enggak dikabulin.
nggak dikabulin tuh duri, kagak dicabut. Ya, nggak dikabulin saudara, ya penderitaan tetap dialami oleh Paulus, ya, dan sakitnya itu nggak hilang, ya, dan pasti akan menderita lagi. Udah doa dengan serius seperti ini, tetap seperti itu, ya, nggak dikabulkan oleh Tuhan, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rasul yang besar saja berdoa, doanya nggak dikabulkan, ya. Seringkali kita kalau berdoa, ada pokok doa ataupun ada pergumulan, kita bilang kepada siapa saudara? Biasanya bukan langsung sama Tuhan. Boksu, doain ya. Kayaknya kalau boksu udah yang doain tuh afdol gitu kan, ya. Kayaknya pendeta lo yang doain, ya. Kayaknya udah pasti dijamin berhasil. Saudara bayangin ya, kalau Rasul Paulus berdoa di dalam pergumulannya tidak dijawab oleh Tuhan, si boksu berdoa, doanya nggak dikabulin sama Tuhan. Kira-kira kita percaya nggak bahwa dia doa kita tuh bisa dijawab Tuhan? Ragu-ragu kan? Kita bilang dia punya doa aja nggak dijawab Tuhan, gimana mau bawa doanya kita, ya. Saudara, kesannya ketika Tuhan tidak menjawab, kesannya, ya, kok sepertinya Tuhan itu tidak mengabulkan, Tuhan itu sepertinya nggak peduli, seperti itu, ya, kesannya seperti itu, ya. Nah saudara, kadang Tuhan bukannya tidak peduli, tetapi ada rencana Tuhan yang lebih baik, ataupun mungkin bukan lebih baik bagi yang menderita, yang mengalami, tetapi semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tahun awal-awal tahun 2000, ya. Saudara pernah lihat film ini? Dulu cukup booming awal-awal tahun 2000, ya. Love Never Fail. Saya cari-cari di YouTube, ternyata masih ada, untung masih ada. Kepikir juga sih lain kali di setel aja di doa malam, ya. Saudara, kisah ini bagus sekali, ya. Saya sudah nonton berapa kali untuk film ini. Ya, ini adalah satu kisah kesaksian. Ya. Ganteng dan cantik ya. Yang laki namanya Ralph, yang perempuan namanya Alice, ya. Ralph ini adalah artis, ya. Dan mereka tinggal di Singapura, tetapi waktu itu menikah di Hong Kong pada tanggal 28 Agustus tahun 1993. Ya. Kalau dihitung sekarang sudah cukup lama, tapi waktu film ini booming itu masih baru-baru saja terjadi, ya. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka, saudara? Sebagaimana biasanya pasangan muda ketika baru menikah tentu mempunyai satu harapan-harapan, apalagi kalau orang di dalam Tuhan, ya, pingin memuliakan Tuhan melalui pernikahan dan sebagainya, ya. Saudara, mereka bukannya bercerai, ya. 1 minggu sebelum mereka menikah, Ralph ini sakit kepalanya dan telinganya, dia nggak bisa dengar ini pasangannya ini, calon istrinya ngomong apa. Akhirnya mereka memutuskan nanti 1 minggu setelah menikah, ya, baru mereka akan berobat ke dokter. Singkatnya, menikahlah mereka, kemudian mereka ke dokter, ternyata dideteksi Ralph ini kena kanker yang cukup ganas, ya. Saudara, di dalam keadaan yang seperti itu, waktu, ya, Ralph ini mau makan dan itu sudah mulai kena matanya yang sebelah kiri, ya. Dia mau makan dan sulit makan, ya. Kemudian istrinya itu, ya, melihat suaminya itu kesakitan seperti itu, ya. Lalu istrinya itu bilang apa? Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang dapat membuat mujizat. Ya. Lalu dia katakan, tolonglah kami. Ya, itu doanya. Ya. Saudara, perjalanan demi perjalanan dalam keadaan seperti ini terus dilalui oleh pasangan yang baru saja menikah. Ya. Ternyata terjadi perubahan, semakin lama wajahnya semakin, tadinya ganteng ya Bapak Ibu, ya, sekarang jadi seperti ini, ya. Satu kali datang periksa ke dokter dan dokter mengatakan bahwa hidupnya tinggal 3 bulan lagi, ya. Istrinya pasti sedih banget ya saudara, ya, sedih banget. Dalam keadaan yang seperti itu,
Justru si Ralph ini mengatakan, ya, Elis, Alkitab itu bilang sama kita, hidup kita itu bukan di tangan dokter. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Ya, dia kuatkan istrinya, ya. Justru dia menguatkan istrinya. Dalam keadaan yang kesakitan seperti itu, ya, sudah menjadi seperti itu, ya. Saudara, Ralph ini terus melakukan pemberitaan Injil. Dia semakin giat untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang lain, ya. Ini singkat saja, ya. Nah, saudara, sampai pada akhirnya, ya, mukanya jadi seperti itu, ya. Mengerikan, ya, saudara, ya. Tapi istrinya memang mengasihi secara luar biasa, ya, nggak merasa jijik, nggak merasa bagaimana, ya, tetap menciumi dan memeluknya seperti itu, ya. Inilah yang dikatakan love never fail. Tapi yang ingin saya ajak melihat adalah bagaimana Ralph ini di dalam kondisi yang menderita seperti itu, ya, sudah berdoa, Tuhan, duri dalam dagingnya ini penyakitnya, minta dicabut. Istrinya pun sudah minta berdoa untuk dicabut. Tuhan cabut? Tidak. Dibiarkan oleh Tuhan, ya. Tuhan biarkan sampai kondisi seperti itu. Nah, saudara, sampai pada akhirnya, pada titiknya Ralph akhirnya meninggal, ya. Tetapi sebelum dia meninggal, dia mengatakan bahwa dia tetap percaya, ya, percaya Tuhan, ya. Dan dia tetap percaya kepada Yesus Kristus, sungguh-sungguh percaya. Dia tidak pernah menyangkal Kristus sepanjang hidupnya, walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu nonton filmnya pasti bisa sampai nangis gitu kan, ya. Keteguhan imannya luar biasa. Bagaimana di dalam penderitaannya itu dia tuh tetap menyampaikan kabar tentang Kristus, ya. Baik di mimbar maupun secara pribadi dia sampaikan tentang Kristus, ya. Duri dalam daging tidak dicabut. Menderita, pasti menderita banget, ya, sakit. Orang kena kanker pasti sakit kan? Tapi dia tidak pernah mengutuki tentang penyakitnya. Dia tidak pernah mengatakan kenapa sampai begini dan sebagainya, ya. Saudara, ini luar biasa, ya. Satu kisah nyata yang pernah terjadi, ya. Ya, sampai akhirnya ketika suaminya itu sudah meninggal, istrinya lah yang terus melakukan pelayanan itu, ya. Ini luar biasa, ya. Saudara, seringkali pada waktu kita mengalami yang namanya duri dalam daging, maunya kita itu Tuhan cabut, singkirkan duri dalam daging itu, Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan membiarkan duri dalam daging itu seperti kerang, tiram, ya, kemasukan sesuatu benda asing ke dalam tubuhnya seperti itu. Dibersihkan, dicabut enggak? Ya, pada waktu benda itu enggak enak, tetapi lama dengan proses yang terjadi, akhirnya justru benda itu menghasilkan mutiara. Ya, dari benda asing baik pasir ataupun apapun itu akhirnya menghasilkan mutiara yang sekarang ibu-ibu paling seneng, ya, kalau keterampilan bikin kalung dari mutiara itu masih mutiara-mutiara yang enggak terlalu mahal, ya. Apalagi mutiara itu banyak yang mahal-mahal sekali, ya. Itu dihasilkan dari proses yang menyakitkan sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin kita juga merasakan hal yang sama. Tuhan, saya sedang menderita. Saya sudah berteriak sama Tuhan minta tolong, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan minta tolong. Sudah cukup lama saya doakan hal ini sampai rasanya tuh udah gak ada kekuatan, gak ada tenaga buat mendoakannya. Tapi jawabannya tuh gak ada. Harapan yang dari jawaban itu saja pun tidak terlihat untuk ada jawaban dari doa yang sudah kita panjatkan. Saudara, mungkin waktu itulah Tuhan membiarkan. Membiarkan bukan karena Tuhan gak peduli, tapi karena ada maksud Tuhan yang ingin dinyatakan melalui kehidupan kita. Ralph ini sudah meninggal cukup lama, tetapi ketika kita melihat videonya di YouTube, ya, orang-orang melihat di YouTube bagaimana sharing kesaksiannya, itu sangat memberkati sekali. Ya. Saudara dikasih Tuhan, itulah hidup yang seharusnya kita nyatakan.
Penderitaan bukan untuk dikeluhkan, penderitaan bukan untuk ditangisi, tapi penderitaan duri dalam daging adalah satu sarana di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui kita. Katanya kita mau jadi alat Tuhan, bukan? Ya. Katanya kita, Tuhan pakai saya untuk menjadi alatmu. Beneran mau jadi alatnya Tuhan? Kalau Tuhan benar-benar mau pakai kita menjadi alat Tuhan, saudara, sakit loh. Ya. Nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan tidak ada yang hidupnya senang. Ya, sakit saudara kalau Tuhan benar-benar mau pakai. Ya. Nah saudara, di sini kita melihat ya, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan membiarkan, sepertinya membiarkan penderitaan yang sedang kita alami. Entah penderitaannya itu apa, entahkah saat ini adalah penyakit, entah penderitaan yang kita alami adalah kekhawatiran kita tentang ekonomi, tentang masa depan, tentang bagaimana anak-anak saya yang sudah mulai masuk usia senja, khawatir kalau saya sudah tua bagaimana, apakah ada yang mengurus saya atau saya harus tinggal di panti atau bagaimana, ya. Kekhawatiran yang disebabkan dengan hubungan yang tidak baik hari ini di antara anggota keluarga, ya, menderita. Ya, saudara, kita nggak ngomongan satu hari itu menderita loh, ya nggak enak. Ya, kalau kita nggak ngomongan sudah lewat satu hari baik-baik saja, tanyakan pada diri kita sebetulnya kita di hadapan Tuhan bagaimana. Ya. Kalau kita beres di hadapan Tuhan pasti itu nggak nyaman. Ya. Nah saudara, ketika Tuhan membiarkan, sepertinya membiarkan, Tuhan izinkan penderitaan yang kita alami itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi adalah ada maksud dan rencana Tuhan yang ingin dinyatakan. Ya, seperti yang Paulus rasakan di sana ya. Tuhan bukan membiarkan, bukan berarti Tuhan itu enggak peduli. Ya, bukan berarti Tuhan itu lepas tangan. Enggak mau tahu, pusing. Ngelihat kamu datang lagi, baru selesai masalah satu, datang lagi masalah kedua, datang lagi masalah ketiga, kamu lagi. Ya, kalau kita jadi seperti Tuhan gitu ya, kita lihat ya lu lagi gitu kan, ya. Tapi saudara, sehingga kalau kita melihat seperti itu mungkin kita udah capek, bodoh, nggak mau lagi gitu kan. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Ya, Tuhan bukan membiarkan karena nggak mau lagi peduli seperti itu. Ya. Dia tetap bekerja di dalam penderitaan yang kita alami. Kristus tetap bekerja di dalam penderitaan yang kita alami. Ya. Karena melalui apa yang sedang kita derita itulah di situ ternyata dinyatakan kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi tetap Tuhan yang berdaulat. Saudara, Paulus menyadari, dia mengerti kenapa diberikan duri dalam daging. Yaitu yang sudah dikatakan oleh Paulus sendiri, supaya dia tidak meninggikan diri. Ya. Dia sadar tujuan duri dalam daging tersebut, dia mengenali maksud Tuhan, supaya dia tidak meninggikan diri atau tidak sombong. Seandainya Paulus sudah diberikan penglihatan seperti itu sebelumnya, reputasi pelayanannya semua bagus, ya, khotbahnya bagus, ya, pemikiran-pemikiran teologisnya bagus, ya, cuma hubungannya mungkin yang kurang baik dengan lawan-lawannya begitu kan, ya, karena Paulus orangnya keras, tegas seperti itu, ya. Nah saudara, Paulus bisa saja jatuh di dalam kesombongan. Kalau Paulus sombong saat itu setelah menerima penglihatan-penglihatan istimewa luar biasa yang dia terima, Rasul Paulus, saya jamin tidak mempermuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Saudara, Tuhan dikatakan memberikan kasih karunia-Nya, ya. Duri tidak dicabut, tapi Tuhan berikan kasih karunia-Nya. Menunjukkan apa, saudara? Kadang Tuhan tidak melepaskan kita dari penderitaan yang sedang kita alami. Kadang Tuhan membiarkan. Tetapi bukan dibiarkan begitu saja lepas seperti itu, tapi Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku. Kasih karunia untuk apa, saudara? Kalau hari ini kita masih mampu untuk melewati setiap penderitaan yang sudah kita lalui, penderitaan yang sedang kita jalani, bahkan di depan kalau ada penderitaan pun kita masih bisa melalui, saudara, bukan karena saya hebat, bukan karena kita kuat,
Tapi itulah kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa dimampukan. Bahkan di dalam penderitaan itu kalau kita justru ya tidak menyangkal Tuhan, apalagi seperti Rahab ini begitu luar biasa menyaksikan Tuhan. Saudara, itulah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada anak-anak Tuhan ya, yang melihat penderitaan ini bukan sesuatu yang seperti menjadi sesuatu yang melemahkan ya, tetapi justru menguatkan ya. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-10 gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus di sana. Sekalipun duri itu tidak dicabut, dia katakan aku senang dan rela di dalam kelemahan ya. Aku senang dan rela dalam kelemahan. Siapa yang bisa mengatakan lagi seperti ini, saudara? Bisa gak kita mengatakan seperti ini? Gak gampang loh bilang senang di dalam penderitaan, kelemahan ya, rela mengalami penderitaan itu. Gak gampang ya. Karena apa? Paulus katakan, jika aku lemah maka aku kuat ya. Karena dia menyadari sekali lagi bahwa penderitaan itu ya, kekuatan yang dia bisa lewati penderitaan itu bukan berasal dari dirinya. Intelektual Paulus tidak diragukan lagi, orang pinter ya. Tapi semua bisa dia lewati adalah karena kasih karunia Tuhan. Saudara, melalui duri dalam daging yang dimiliki oleh Paulus, disitulah Paulus belajar untuk bisa bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tentu ini juga yang Tuhan harapkan dari kita. Jikalau hari ini kita melihat saya punya loh duri dalam daging, durinya tuh nusuknya sakit banget ya. Saudara, mari kita mohon kepada Tuhan, dan kalaupun duri itu gak dicabut-cabut oleh Tuhan, sepertinya dibiarkan, biarlah di situ kita tidak lantas menjadi lemah, kecewa, ya marah, tetapi justru kita bersuka cita, ya kita katakan aku lemah, maka aku kuat, ya. Karena dalam kelemahan kita, firman Tuhan katakan apa? Kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Kalau kita yang kuat, saudara, orang akan puji kita, ya. Tetapi kalau kita lemah, tetapi kita kuat untuk melewatinya, pasti ada sesuatu. Disitulah kuasa Tuhan, ya, yang dinyatakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kita sekalian untuk menjadi berkat, sekalipun kita memiliki duri di dalam daging dalam hidup kita. Dan biarlah ketika kita sepertinya dibiarkan oleh Tuhan untuk tetap menderita, ya, kita tidak mengeluh, tidak kecewa, ya, tetapi kita terus ya merasakan kasih karunia Tuhan, dan itulah yang membuat kita kembalikan kasih karunia itu untuk menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, firman Tuhanlah yang kami andalkan, yang terus meneguhkan, menguatkan kami. Kalau saat ini Tuhan, di antara kami punya beban yang begitu berat Tuhan, seperti batu yang sedang kami gelindingkan naik ke atas. Sungguh berat sekali ya Tuhan. Kadang kami ingin menyerah, tidak sanggup untuk menggelindingkannya ke atas ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, supaya bukan dengan kekuatan kami yang kami andalkan, tapi kami menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tetap bersama kami. Sekalipun duri itu tetap dibiarkan ada pada kami, tetapi melalui duri itu Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami bukan masalah kuantitas, tetapi kualitas. Bagaimana kami menjalani hidup yang Tuhan karuniakan untuk bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, disitulah kami tidak menyia-nyiakan hidup kami, tetapi hidup yang Tuhan berikan ini boleh kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami pakai untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhanlah yang akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Jadikanlah setiap kami sebagai pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.